warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends, selamat datang di SS Studio. Ngobrol sana oke, ngobrol sini let's go. Dengan saya Fiona Azaria di podcast pertama Cakes Cakap-Cakap Kesehatan. Nah, hari ini saya mengundang salah satu dokter spesialis anak yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Indonesia. Beliau adalah Dr. Fitri Aryati Lubis, SPA. Selamat datang dokter. Selamat datang Mbak Cio. Halo SS Studio Friends. Nah friends, beliau ini adalah salah satu mahasiswa saat ini ya, masih mahasiswa ya dok ya? Iya, mahasiswa program studi pendidikan SP2 Pencitraan Anak di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jauh-jauh kita undang beliau ke sini untuk bisa sharing sedikit ilmunya yang kita semua nggak tahu nih. Beliau S2, SP2 Pencitraan Anak. Pencitraan anak ini apa sih dok? Boleh di-sharing nggak sih dok sama kita? Baik Mbak Cio, makasih Mbak Cio. Jadi ini masih sedikit belum familiar kita dengan pencitraan ini apa ya Mbak Cio ya. Jadi kalau sobat studio SS pernah mendengar tentang radiologi, ya radiologi yang berhubungan dengan foto ronsen, kemudian CT scan, MRI, USG dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang sudah terbagi, jadi itu radiologi untuk dewasa, sementara kalau untuk pemeriksaan untuk anaknya itu ditangani oleh dokter spesialis anak konsultan pencitraan. Jadi kita sebut dengan pencitraan anak. Jadi itu. Dok, kira-kira sama nggak sih dokter radiologi yang memang umum ya? Biasanya kan kalau di laboratorium atau apa itu kan dokter radiologi ya yang periksa ronsennya. Dengan dokter radiologi yang habis itu ngambil spesialis anak, dengan dokter spesialis anak yang ngambil subspesialis radiologi pencitraan ini, apakah sama gitu dok? Atau sama aja sebenarnya? Beda Mbak, bedanya begini. Sebetulnya kita sama-sama belajar tentang ronsen, tentang CT scan, cuman perbedaannya kalau dia dokter radiologi yang mengambil konsultan radiologi anak, kita bilang kan dasarnya kan dari dokter radiologi, berarti dia khusus mempelajari tentang radiologi tapi untuk anak-anak, jadi dia tidak mempelajari tentang radiologi yang untuk dewasanya lagi, tetapi dia hanya khusus mempelajari tentang radiologi, hanya ronsen, CT scan, MRI dan lain sebagainya, tapi tidak mempelajari tentang klinis artinya misalnya si anak batuk, pilek, muntah, mencret. Nah, mereka tidak mempelajari itu, berbeda dengan dokter anak. Jadi misalnya ada sahabat SS Studio Friends yang punya anak, atau ada tetangganya atau saudaranya yang punya anak sakit, batuk, pilek, muntah, mencret, itu pastinya ke dokter anak dulu ya, karena kita mesti lihat dulu ini sakitnya udah berapa lama nih, anamnesa, terus kemudian dilakukan pemeriksaan fisik, itu biasa dokter anak tuh suka pakai stetoskop kan. Nah, kemudian baru kita lakukan pencitraan anak. Misalnya, ini anak batuknya sudah lama, nggak sembuh-sembuh, terus kita lakukan ronsen. Atau kalau misalnya, ini lingkar kepalanya baik, misalnya itu seringnya kok tambah besar, kita kan takut yang disebut dengan hidrosepalus. Nah, itu dokter pencitraan anak bisa melakukan USG kepala. Jadi kalau dokter anak itu kita lihat dulu, ini kira-kira diagnosa penyakitnya apa gitu, ke arah mana, baru kita tentukan pencitraan apa yang mesti dilakukan. Beda dengan radiologi, yang dokter radiologi khusus anak, mereka belum mengetahui anamnesa, diagnosa pasien tidak mengetahui, jadi mereka hanya berdasarkan misalnya kiriman dari dokter bedah, dokter ortopedi ke radiologi anak gitu, beda dengan kita, jadi lebih spesifik ceritanya. Berarti ini tadi itu perannya dalam mendiagnosis penyakit sama anak ya? Iya, pendukung diagnosis gitu, yang lebih tepat itu sebaiknya sobat Studio Friends ke dokter anak dulu, begitu, baru nanti dirujuk ke dokter pencitraan anak. Kalau ini dong, banyak nih penonton Friends SS Studio ini rata-rata ibu-ibu baru ya. Nah, jadi biasanya nih mereka juga lebih sering nanya, kapan sih sebaiknya anak-anak itu menjalani pemeriksaan pencitraan kayak X-ray atau ultrasound USG ya dok ya, atau MRI, apa sih manfaatnya itu untuk mereka gitu? Kalau kapan dilaksanakan itu tergantung dari penyakitnya ya Mbak Cio.
Nah itu biasanya dokter umum, dokter spesialis anak itu sudah tahu. Jadi begitu pasien datang, mereka lihat oh kemungkinan sakitnya ini. Itu biasanya mereka udah tahu itu kapan seharusnya dilakukan pencitraan, kapan harus di ronsen, kapan harus di USG, mereka sudah tahu. Terus kita kan kita sudah punya program ya program. Jadi kita sudah melatih dokter-dokter umum nih, khususnya di UI. Nah kebetulan pencitraan ini kan memang baru ada di UI ya. Jadi dokter umum di sana, koas atau dokter yang mau ambil spesialis, kita udah punya program program memang spesial untuk mempelajari pencitraan anak. Jadi mereka itu sudah masuk ke fase pencitraan. Jadi bagaimana cara foto ronsen yang benar, membacanya bagaimana, USG yang benar, itu kita sudah kita ajarkan. Terus yang kedua, nah kita juga sudah ada program sekarang itu kan ada program Satu Sehat ya. Kalau kita mau seminar, mau mengadakan pelatihan khusus, nah itu kita sudah masuk di Satu Sehat itu. Jadi kalau ada nih SS Friends yang dokter atau dokter spesialis atau yang berminat untuk mempelajari itu, jadi bisa masuk ke dalam program tersebut. Kebetulan kemarin juga kita baru mengadakan pelatihan khusus tentang USG abdomen. Nah, keren ya. Ini kan ilmu banget nih harusnya. Jadi kalau dokter-dokter mau mempelajari, ayo sini. Nanti tanya langsung sama dokter ini. Silakan mendaftar. Dok, izin. Ini kan kita biasanya banyak orang tua yang takut nih efek samping dari yang namanya foto ronsen lah, MRI gitu ya. Kira-kira ada nggak sih resiko atau efek samping yang sebenarnya dirasakan oleh anak-anak itu kalau misalnya mau ronsen? Ya, begini Mbak Cio, kalau tindakan itu ya namanya semua tindakan pasti ada efek samping ya. Kalau kayak misalnya ronsen itu dia kan ada sinar X-nya ya, atau kita bilang radiasi. Nah itu memang berbahaya untuk anak-anak. Tapi sejauh mana berbahayanya? Nah, kita lihat dulu. Kita katakan bahaya kalau dia lebih dari 120 kilovolt kita bilang, atau kita bilang kalau misalnya anak kecil itu berulang-ulang dilakukan 2 hari 3 hari sekali sampai bertahun-tahun, itu baru memberikan efek radiasi. Tetapi kalau seandainya misalnya cuma 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, kayak misalnya pasien-pasien anak-anak dengan TBC gitu kan, itu kan kita melakukan foto 3 bulan, 6 bulan sekali, itu tidak apa-apa. Malah kalau misalnya tidak kita lakukan foto, kita tidak tahu sejauh mana perkembangan obat yang sudah kita berikan. Atau misalnya trauma, jatuh, misalnya patah, luka tangannya, nah itu yang baca foto ronsennya kan nanti dari bagian pencitraan anak itu harus difoto. Kalau misalnya tidak kita foto, kita tidak tahu sejauh mana nih frakturnya tadi, patahnya di mana, sejauh mana, bisa tidak diperbaiki. Nah itu berdasarkan hasil foto ronsen yang baca adalah dokter anak pencitraan. Berarti memang sahabat Friends SS Studio harus percayakan dari dokternya juga gitu. Kalau misalnya memang dokternya rekomendasi untuk melakukan foto ronsen, atau percayakan aja, karena memang yang diarahkan itu pasti demi kebaikan si anak juga sebagai pasien. Tapi dok, kalau misalnya nih ya ditanya orang tua, anak saya mau ronsen, kira-kira apa sih yang harus dia persiapkan gitu dok sebelum menjalankan prosedur pencitraan itu, agar si pasien, anak-anak ini kan panikan ya dok, bisa dibilang belum juga mulai di CT scan juga dia udah panik terus gitu. Kira-kira ada persiapan alat gede-gedean besar-besar ya, aneh-aneh ini apa, saya mau diapain, banyak memang anak seperti itu. Biasanya kalau kita mau ronsen boleh didampingi dengan orang tua, cuman karena ada efek radiasi tadi kan, biasanya si orang tua kita kasih pelindung, ada pelindungnya. Dan kalau untuk anak yang kecil itu biasanya radiasi kita berikan kecil ya, sesuai dengan usia. Jadi nggak semua sama gitu. Anak yang lebih kecil lagi sinar radiasinya gitu, untuk menghindari efek samping tadi ya. Jadi orang tuanya boleh masuk. Terus untuk anak yang remaja, dewasa, kita punya pelindung. Jadi kita bisa punya pelindung untuk ini, untuk leher, kemudian untuk kelamin. Nah itu biasanya dilindungi, ada alatnya. Jadi nggak perlu takut sih sebenarnya, karena udah ada alat pelindungnya. Kalau misalnya dok,
ada cara tertentu untuk memastikan si anak-anak itu tetap diam selama melakukan prosedur pencitraan ini? Oh enggak, ada kadang orang takutnya apa anak aku dikius ya gitu, supaya dia diam dan tetap melakukan apa namanya prosesnya berjalan baik, atau adakah tips tersendiri gitu untuk supaya anaknya itu bisa dipastikan untuk ikutin supaya mudah melakukan pemeriksaannya.